Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi ibu sekalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran walaupun pembelajaran kita secara daring. Baik ibu sekalian, pada pertemuan kali ini ibu akan memaparkan mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat dalam karya ilmiah. Untuk itu, saksikan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam karya ilmiah adalah kaidah kebahasaannya. Pada materi terdahulu bahwa salah satu ciri ilmiah adalah bersifat objektif. Objektif suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif, yaitu makna sebenarnya. Makna yang terkandung dalam kata-kata harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Untuk itu, dalam karya ilmiah sering mendapatkan definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Dalam hal ini, salah satu bentuk penggunaan kebahasaan yang digunakan adalah makna denotasi. Ini adalah pembelajaran yang sering sudah kita lakukan, di mana makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga dengan makna lugas. Makna denotasi disebut juga dengan makna yang lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan makna. Adapun makna konotasi adalah makna yang tidak mengalami penambahan. Tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap sesuatu hal. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh lain dalam tabel di bawah ini. Baik, anak ibu sekalian, dalam tabel ini ada contoh denotasi, yaitu makna yang sebenarnya. Dengan kata kiri bisa bermakna denotasi dan bermakna konotasi. Contoh untuk bermakna denotasi yaitu tangan kiri Arman terkirit sewaktu bermain bola. Makna dari kiri di sini menyatakan posisi lawan dari kanan. Inilah menyatakan makna sebenarnya. Sedangkan makna konotasi berarti makna yang tidak sebenarnya. Dengan kata yang sama bisa mengandung makna yang berbeda. Partai politik yang beraliran kiri dilarang di Indonesia. Makna kiri di sini, makna kiri pada kata denotasi berarti aliran politik. Ini menyatakan makna tidak sebenarnya. Berikutnya pada nomor 2, malam ini udara terasa sangat. Saya ulang kembali. Malam ini udara terasa sangat panas. Kata panas pada makna denotasi atau makna sebenarnya menyatakan suhu. Sedangkan pada makna konotasi, hatiku panas begitu melihat Ahmad dimarahi Pak Lura. Kata panas di situ menyatakan emosi atau marah. Berikutnya nomor 3, adikku senang mengenakan pakaian hitam bila keluar rumah. Makna denotasi hitam menyatakan warna gelap. Sedangkan makna konotasi yaitu menyatakan kemaksiatan atau kehinaan yang diambil dari kata ia sudah insaf tidak ingin lagi tenggelam ke dunia hitam. Maknanya adalah kemaksiatan atau kehinaan. Berikutnya nomor 4, rupanya tiang ini dilapisi besi, pantas saja kepalaku benjol. Kata besi di situ menyatakan jenis logam dari segi denotasi. Sedangkan dari makna konotasinya diktator yang diambil dari kata Firaun terkenal sebagai raja yang bertangan besi.
Jadi dengan makna yang sama tetapi bisa mengandung makna yang berbeda. Yang terakhir, kopi ini kok manis, kok kurang manis ya, tolong ditambahi gula. Kata manis itu menyatakan rasa, sedangkan gadis manis itu siapa lagi kalau bukan adikku, menyatakan cantik atau rupawan dari segi konotasinya. Demikianlah pembahasan kita mengenai kebahasaan karya ilmiah. Sampai jumpa di pertemuan sebelumnya. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.